Statistik. Statistik adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data. Tujuan utama dari statistik adalah untuk mengambil kesimpulan atau membuat keputusan berdasarkan data yang tersedia. Yang kedua yaitu ada tujuan konsep dasar statistika. Tujuan konsep dasar statistika adalah untuk menyediakan alat bagi individu dan organisasi untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi data, guna membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi. Dengan menguasai konsep dasar ini, kita dapat mengatasi berbagai masalah yang kompleks dalam berbagai bidang seperti bisnis, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada jenis-jenis statistik. Jenis-jenis statistik dibagi menjadi dua. Yang pertama statistik deskriptif, yaitu menggambarkan dan meringkas data, contohnya rata-rata, median, modus, dan deviasi standar. Yang kedua ada statistik inferensial, yaitu mengambil kesimpulan tentang populasi berdasarkan sampel, contohnya uji hipotesis dan interval kepercayaan. Yang keempat yaitu ada pengumpulan data. Pengumpulan data statistik adalah proses pengumpulan informasi yang relevan untuk dianalisis dan disimpulkan. Data yang terkumpul digunakan untuk membuat keputusan yang berbasis fakta dan informasi yang valid. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada survei, yang kedua ada eksperimen, yang ketiga ada observasi. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama itu data kualitatif, yang kedua data kuantitatif. Yang selanjutnya yaitu ada penyajian data. Penyajian data statistik adalah proses menyusun dan menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan interpretasi data. Selanjutnya ada beberapa metode penyajian data. Yang pertama ada tabel, menyusun data dalam baris dan kolam untuk memudahkan perbandingan. Yang kedua ada diagram batang, yaitu grafik batang untuk menunjukkan perbandingan antara kategori. Yang ketiga ada diagram lingkaran atau P-chart menunjukkan proporsi atau presentase kategori data. Selanjutnya ada histogram, yaitu diagram batang untuk menunjukkan distribusi frekuensi data kontinu. Selanjutnya ada polygon frekuensi, yaitu menghubungkan titik frekuensi dengan garis untuk menggambarkan distribusi. Selanjutnya ada OGIF, yaitu grafik untuk menunjukkan frekuensi kumulatif data. Selanjutnya yaitu ada box plot, diagram untuk menggambarkan sebaran data dan nilai ekstrim. Dan yang terakhir ada peta tematik, peta yang menunjukkan distribusi data berdasarkan lokasi geografis. Yang selanjutnya yaitu ada ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data dibagi menjadi dua. Yang pertama rentang atau range, yaitu selisih antara nilai maksimum dan minimum. Yang kedua ada variance dan deviasi standar, yaitu mengukur sebaran data dari rata-rata. Selanjutnya yaitu ada pengantar probabilitas. Yang pertama ada definisi probabilitas, yaitu ukuran kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua ada aturan dasar probabilitas. Berikut rumus sistematisnya. Selanjutnya itu ada ukuran pemusatan data. Yang pertama ada rata-rata atau mean, yaitu jumlah semua nilai dibagi jumlah data. Yang kedua ada median, yaitu nilai tengah dari data yang terurut. Yang ketiga ada modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkah uji hipotesis. Yang pertama menyusun hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif atau H1. Yang kedua menentukan level signifikansi atau A. Yang ketiga mengumpulkan data dan menghitung statistik uji. Dan yang terakhir mengambil keputusan berdasarkan nilai P. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Pentingnya statistik yaitu membantu dalam mengambil keputusan yang berbasis data. Aplikasi statistik diantaranya berada dalam berbagai bidang, ekonomi,